told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Cerita dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan. Ia adalah madam dengan ditemani oleh pelayan pribadinya yang merupakan seorang tunawicara. Terlihat madam yang sedang menunggu kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah calon suami barunya yang datang menjemput. Ia adalah Chunso beserta pelayannya yang bernama Lee. Chunso sendiri merupakan seorang pengusaha yang cukup kaya raya. Ketika di perjalanan menuju rumah Chunso, Lee pun terlihat memberikan senyuman kepada juri. Rupanya Lee sendiri mempunyai perasaan suka kepada juri. Chunso yang dikabarkan akan pulang membawa calon istri barunya, ia pun disambut oleh beberapa pelayan yang bekerja di rumahnya. Dan salah satunya adalah seorang pria muda yang bernama Sungyo. Diketahui kalau Sungyo merupakan pelayan baru di rumah itu yang bekerja bersama kakeknya untuk melayani semua kebutuhan Chunso. Saat diperintah oleh Chunso, Sungyo pun bergegas membawakan barang-barang madam. Kemudian ia juga menyiapkan air hangat untuk mandi madam. Sungyo yang terkesima akan kecantikan madam, ia pun tidak sadar jika ia harus pergi dari kamar mandi. Dan ketika juri sedang duduk sendiri, ia pun dihampiri oleh Lee yang kembali memberikan senyuman kepadanya. Singkat cerita, madam yang kini sudah sah menjadi istri Chunso, ia pun bersiap untuk menyerahkan serabi lembitnya. Namun sayang Chunso justru mengabaikan serabi lembit madam dan meminta madam untuk beristirahat. Keesokan harinya, ketika Chunso dan beberapa pelayannya akan menjual hasil bumi miliknya, mereka pun dihadang oleh beberapa tentara Jepang. Chunso yang tidak suka karena pimpinan tentara Jepang memperlakukan ia dan bawahannya dengan seenaknya. Hal itu pun kemudian membuat perdebatan antara mereka terjadi, hingga berakhir dengan tewasnya Chunso oleh tentara Jepang. Mengetahui suami barunya telah meninggal, madam pun menangis karena ia belum sempat bercocok tanam dengan suami barunya, tapi kini suaminya telah pergi meninggalkannya. Para pelayan yang takut kalau mereka akan menjadi korban selanjutnya oleh kekejaman tentara Jepang, mereka semua pun memutuskan untuk pergi dari rumah Chunso, termasuk pelayan pribadi madam yang dipaksa ikut oleh Lee. Lalu kini tersisa madam, Sungyo dan kakek Asung yang masih bertahan di rumah itu. Alasan kakek Asung bertahan di rumah itu karena ia merupakan pelayan setia yang sudah mengabdikan hidupnya kepada Chunso. Lalu beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan hidup dan menjalani hari-hari seperti biasanya dengan saling membantu dan bekerja di ladang. Suatu ketika, secara tak sengaja mereka melihat kekejaman tentara Jepang yang ingin membawa para gadis untuk dijadikannya budak, termasuk mantan pelayan pribadi madam. Melihat wanita yang dicintai diperlakukan seenaknya, Lee pun menghajar para tentara Jepang tersebut. Merasa kalau Lee sudah menyelamatkannya, juri pun kemudian berterima kasih dan memberikan imbalan berupa ciuman kepada Lee. Melihat kemesraan juri dengan Lee, madam pun bersedih karena teringat dengan dirinya yang kini tak memiliki pasangan. Lalu keesokan harinya, ketika pulang dari ladang, madam tak sengaja melihat juri dan Lee yang sedang bercocok tanam di antara semak-semak. Sungyo yang juga melihat kegiatan itu, ia pun terus kepikiran hingga membuatnya tidak bisa tidur. Dan ia terus membayangkan jika seandainya ia bercocok tanam dengan madam. Ketika Sungyo dan kakek Asung melakukan perjalanan, mereka tidak sengaja melihat seorang warga yang menembak tentara Jepang akibat dendam. Lalu berhubung saat itu madam sendirian di rumah, kakek Asung pun kemudian menyuruh Sungyo untuk pulang dan melihat keadaan madam di rumah karena takut terjadi sesuatu. Sungyo yang sampai di rumah, ia justru tidak sengaja melihat madam yang sedang mandi, karena kebetulan pintu kamar mandi yang saat itu sedang rusak. Menyadari ada yang melihatnya, madam pun berteriak hingga membuat Sungyo berlari. Malamnya pun Sungyo kembali terbayang akan serabi madam yang dilihatnya tadi siang. Dan anehnya, madam juga memikirkan kejadian serupa yang membuatnya kini mulai menyadari kalau Sungyo ternyata memendam perasaan kepada dirinya.
Keesokan harinya, Sungyo mencoba memperbaiki pintu kamar mandi yang rusak. Di sini Madam terlihat senang dan berterima kasih kepada Sungyo. Dan sejak saat itulah, Madam mulai memberikan perhatian lebih kepada Sungyo. Pada suatu hari, saat kakek Asung pamit untuk pergi ke kota karena akan membeli kebutuhan rumah dan tidak akan pulang dalam beberapa hari, hal itu pun membuat Madam dan Sungyo terpaksa pergi ke ladang hanya berdua. Saat itu, mereka melihat rombongan tentara Jepang yang sedang membawa para gadis. Sungyo yang takut kalau Madam juga akan dibawa oleh tentara Jepang, ia pun kemudian melumuri wajah Madam dengan lumpur agar para tentara Jepang tak mengenali Madam. Lalu ketika pulang ke rumah dan saling membersihkan badan, Madam yang sudah tidak tahan karena lama tak bercocok tanam, ia pun segera mengajak Sungyo untuk menikmati serabi lempitnya. Setelah merasakan serabi lembit Madam, Sungyo pun kerap kali mengajak Madam untuk melakukannya kembali. Karena Sungyo yang setiap hari meminta jatah pada Madam, saat itu Madam menolak ajakan Sungyo dan hal itu pun membuat Sungyo kecewa. Kakek Asung yang sudah kembali dari kota berniat ingin berbuat baik. Ia pun berkata pada Madam kalau ia telah membawa seorang pria untuk dijodohkan dengan Madam. Akan tetapi Madam menolak akan perjodohan itu. Lalu Madam yang merasa kalau ia telah membuat kecewa Sungyo, malamnya ia menemui Sungyo untuk meminta maaf. Dan di sini pun mereka langsung kembali melakukan cocok tanam. Namun sayang kegiatan mereka malam itu harus diketahui oleh kakek Asung. Merasa kecewa dengan mereka, kakek Asung memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu dan meminta Madam untuk menjaga Sungyo. Semenjak kepergian kakek Asung, Madam dan Sungyo pun bebas menjalin hubungan tanpa perlu takut ada yang melihatnya lagi. Ketika malam hari secara tak sengaja, mereka melihat tentara Jepang yang menyelinap masuk rumah mereka untuk meminta pertolongan. Madam yang merasa kasihan pun menolong tentara itu, meski sempat mendapatkan penolakan dari Sungyo. Saat itu Madam dan Sungyo mengantarkan makanan untuk tentara itu. Di sini tentara itu pun mulai menyukai Madam karena kecantikan dan kebaikannya. Sungyo yang melihat hal itu pun merasa cemburu dan merasa tidak suka dengan keberadaan tentara itu di rumah mereka. Terlihat sekelompok tentara Korea yang sedang mencari keberadaan tentara Jepang. Mereka kemudian menemukan jejak tentara Jepang di depan rumah Madam. Sungyo yang melihat tentara Korea menuju rumah Madam, ia pun berlari memberitahu Madam untuk membawa tentara Jepang bersembunyi. Tentara Korea pun kemudian menggeledah beberapa ruangan di rumah Madam, namun mereka tak menemukan tentara Jepang. Saat tentara Korea itu pergi, Madam dan tentara Jepang pun keluar dari tempat persembunyian. Tentara Jepang merasa sangat berterima kasih kepada Madam. Sungyo yang kemudian melihat tangan Madam digenggam oleh tentara Jepang, ia pun merasa kecewa dengan Madam. Sungyo yang sudah tidak tahan melihat kedekatan mereka, ia pun memutuskan untuk memberitahu para tentara Korea tentang keberadaan tentara Jepang di rumahnya. Setelah Sungyo pergi, tentara Jepang yang merasa kesal akan keputusan Sungyo, ia pun berniat membalasnya dengan memaksa Madam bercocok tanam dengannya. Beruntungnya sebelum hal itu terjadi, datanglah Sungyo bersama dengan tentara Korea. Mengetahui kedatangan tentara Korea, tentara Jepang itu pun berhasil melawannya. Ia juga mengancam dan akan membunuh Sungyo karena telah melaporkannya kepada tentara Korea. Untungnya saat itu Madam datang dan langsung memukul tentara Jepang itu dari belakang. Madam kemudian mengusir tentara Jepang untuk pergi dari rumahnya. Akhirnya tentara Korea berhasil menemukan tentara Jepang dan berhasil melumpuhkannya. Sementara Madam mengajak Sungyo pergi dari rumahnya untuk pindah ke sebuah rumah kecil dan memulai hidup baru bersamanya. Lalu film pun selesai.